ada kotak lagi X2. X1 itu maksudnya sebutin ya variabelnya ya. Kemudian bagaimana ke Y. Nah, kotak Y. Kemudian X1 ke X2 itu hubungannya positif kah atau negatif ditulis di situ. Itu adalah itu adalah model penelitian. Atau sering juga disebut paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian atau model penelitian itu sama, yaitu suatu bagan yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Oke, nanti teori-teori ini diujikan di UTS ya, saudara. UTS Anda akan diujikan teori-teori ini. Sekali lagi, kalau model penelitian itu adalah model penelitian itu sama dengan paradigma penelitian. Itu adalah suatu bagan yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ya, sekarang sudah membuat kerangka pemikiran, sudah membuat skema kerangka pemikiran, sudah membuat model penelitian, yang terakhir Anda bikin hipotesis penelitian. Ya, Anda buat hipotesis penelitian. Nah, dalam Medlit itu ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Nah, dua-duanya dipakai, tetapi berbeda makna. Ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Nah, kalau hipotesis penelitian itu biasanya dalam bentuk narasi. Misalnya, hipotesis penelitiannya ya, misalnya kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas pegawai. Tuh. Atau misalnya, current ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Gitu ya. Atau misalnya, persediaan bahan baku berpengaruh positif terhadap kelancaran produksi. Itu MO, yang belum apa? Marketing ya. Misalnya marketing, atribut produk berpengaruh atau brand ya, brand berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Itu adalah hipotesis penelitian. Sedangkan hipotesis statistik itu sebetulnya apa ya? Sama juga ya, pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang masih sifatnya sementara atau lemah. Ya, pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau sementara. Dan biasanya dituliskan dalam bentuk, saya kasih contohnya ya, saya cari dulu hipotesis. Jadi misalnya gini, H0,2 gitu ya, HA,2. Nah, itu nanti yang akan diuji. Nah, saya coba cari kalau ada contohnya ya. Ntar saya carikan contohnya ya. Nah, ini saya ambil contoh dua saja.
Mana sih tadi? Saya masuk ke dalam itu ya, layar penuh. Oke, saya ambilkan satu contoh. Ya. Saya konfirmasi dulu, saudara, apakah di layar Anda muncul skripsi draft? Muncul, Bu. Muncul, Ibu. Draft bimbingan saya ya, atas nama Verbi Wijaya Kusumawati. Ini Verbi ini baru lulus kemarin, belum diwisuda gitu ya. Sekarang sudah sedang magang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi bukan dosen, karena dosen harus S2, tetapi kalau dia nanti sudah S2 atau bisa disekolahkan S2, dia akan berpotensi menjadi dosen. Dan Wijaya ini salah satu mahasiswa bimbingan saya yang kemarin berani tampil sebagai pembicara pada seminar internasional. Jadi pembicaranya ada dari Indonesia, Kuala Lumpur, kemudian dari Maldives, dan dari Polandia. Rusia. Ya, dia berani presentasi dalam bahasa Inggris. Saya sih tidak cerita itunya, cuma saya kasih contoh saja bagaimana membuat kerangka berpikir dan sebagainya. Ini judulnya dia adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan tetap di Indonesia. Gitu ya. Ini sih koreksian dari saya nih kalau bimbingan melalui internet seperti ini kita. Oke, saya mau tunjukkan yang dimaksud dengan latar belakang itu yang seperti apa sih? Nah, latar belakang itu kemarin ingat ya, dia harus muncul, dalam latar belakang itu harus muncul gap antara teori dengan fakta, yang kedua harus ada muncul gap antara penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini gap teoritisnya kita lihat seperti ini. Nah, ini ya. Dia sampaikan diantaranya untuk menuliskan gap teori dengan fakta seperti ini nih. Ya, diantaranya ini variabel independennya diantaranya adalah inflasi, kemudian variabel dependennya adalah kinerja reksadana. Inflasi itu adalah yang orange, kemudian kinerja reksadana itu yang biru. Seharusnya pada saat inflasi meningkat, itu kinerja reksadana harusnya turun. Itu. Jadi pada saat inflasi meningkat, ini kan inflasinya meningkat ya. Nah, itu yang benar kinerja reksadananya harusnya turun. Ini yang sesuai teori. Tetapi dia gambarkan bahwa pada periode ini, pada saat inflasi naik, kinerja reksadana ada yang naik. Nih contohnya, dari bulan Agustus 2014 sampai Oktober itu malah naik. Dari Agustus sampai Oktober itu malah naik kinerjanya. Harusnya kan turun ya. Nah, sebaliknya pada saat inflasi turun, harusnya kinerjanya kan naik. Tetapi di periode ini, di periode Januari ini inflasinya turun, tapi kinerjanya juga turun. Harusnya kan pada saat inflasi turun, kinerjanya naik. Inilah yang dikatakan gap antara teori dengan fakta. Ini kalau ya. Kalau di SDM, marketing, dan lain-lain, Anda boleh diskusi dengan saya. Boleh ya, Japri ya nanti ya. Karena kasusistis. Tapi kalau di keuangan, bagaimana membuat gap teori dengan fakta seperti ini? Secara teori seharusnya pada saat inflasi naik, itu seharusnya kinerja reksadana turun. Nah, gitu ya. Tetapi ini ada periode, Anda cek aja beberapa periode ya. Tetapi pada kenyataannya ini inflasinya naik, tetapi kinerjanya juga naik. Ini inflasinya turun, kinerjanya juga turun. Itu bertentangan dengan teori. Nah, ini yang sesuai teori. Inflasinya turun tajam, tetapi inflasinya naik, tetapi kinerjanya turun tajam. Nah, ini yang sesuai teori. Jadi Anda menunjukkan gap-nya seperti itu. Kalau ingin mengetahui gap secara teori, ini kita lihat.
Maaf sebentar ya. Halo. Halo. Ya, ya. Ya, betul. Uh, saya sedang mengajar daring. Mohon maaf ya. Ya, oke. Oke. Ya. Nah, ini dia ya. Dia perbedaan gap-nya itu seperti ini. Saat inflasi menurun, kinerja reksadana pun ikut menurun, dan saat inflasi meningkat, kinerja reksadana pun ikut meningkat. Itu gap-nya. Harusnya kan saat inflasi turun, kinerja naik. Kemudian dia tunjukkan dengan gap empirisnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo tahun 2016, Gusni et al. 2018, Setiawan et al. 2019, itu menyatakan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana. Demikian juga hasil penelitiannya Wiradiasa. Tetapi penelitiannya Pasaribu dia mengatakan itu ya apa? Ini dia membandingkan bahwa hasil penelitiannya Pasaribu dan Kowanda itu berbeda dengan dengan penelitian yang tadi disebutkan, Wiradiasa, Wibowo dan lain-lain. Begitu. Jadi dia sampaikan seperti itu ya, artinya terjadi pertentangan hasil penelitian. Oke, itu di latar belakang. Ini diidentifikasi masalah, ini yang sering saya katakan, yang identifikasi masalah itu adalah bagaimana kondisi kinerja masa lalu, ukuran reksadana, inflasi suku bunga terhadap reksadana pendapatan tetap di Indonesia. Ini dikatakan sebagai identifikasi masalah deskriptif. Dijawab secara kualitatif, tidak perlu hipotesis. Kemudian yang kedua, ini dia menunjukkan X terhadap Y, ini yang ketiga X2 terhadap Y, yang keempat X3 terhadap Y, yang kelima X4 terhadap Y, dan kemudian yang keenam dia menunjukkan X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Nah, gitu. Maksud tujuan penelitian harus sama persis. Kalau di sini adalah bagaimana kondisi, maka di sini kalimatnya tidak diawali dengan kalimat tanya, tetapi untuk mengetahui kondisi. Di sini dikatakan bagaimana pengaruh kinerja masa lalu, di sini dijawab untuk mengetahui kinerja masa lalu. Itu ya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran reksadana, maka di sini akan tulisannya mengetahui pengaruh ukuran reksadana. Nah, kurang lebih seperti itu yang benar. Ini yang kemarin lupa, belum saya tugaskan, harusnya ini tugas Anda sebelumnya, adalah kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu biasanya terbagi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis itu terkait dengan pengembangan manfaat penelitian. Nuhun. Gitu ya, nih lihatnya, kegunaan teoritisnya. Kalau praktis, ini manfaatnya buat siapa nih? Bagi manajer investasi, bagi investor, katanya ya. Nah, ini yang kita bahas barusan, kerangka berpikir. Kerangka pemikirannya dia berangkat dari teori investasi yang disampaikan oleh Tendelilin. Ini adalah grand teorinya. Lihat, karena dari buku ada halamannya. Ini artinya buku Tendelilin halaman 2017, tahun 2017 halaman 2. Gitu ya. Ini Jogianto, ini juga, ini tipe ya, harusnya nama orang huruf besar. Ini Jogianto juga seperti ini. Jadi kalau ada titik 2 ini, ada halamannya itu menunjukkan dia buku, textbook. Ini textbook. Nah, dari grand theory itu dia tuangkan dalam beberapa teori-teori lagi yang merupakan middle range theory. Seperti pasar modal, pasar uang, dan seterusnya. Ini ya teori-teori dia tuangkan. Nah, ini beberapa contoh saja yang dituangkan. Kemudian ini rumus-rumus. Ini terkait dengan variabel penelitiannya ya. Kinerjanya dia menggunakan apa saja, rumusnya seperti ini. Oke, ini adalah
kerangka pemikiran, dan sampaikan juga perdebatan-perdebatan teorinya munculkan lagi di kerangka pemikiran. Ini kerangka pemikiran. Nah, kemudian setelah itu kerangka pemikiran akan dituangkan dalam skema kerangka penelitian ini. Ini tadi teori investasi, muncul penjelasannya di atas. Jadi skema kerangka pemikiran itu dalam bentuk bagan-bagan seperti ini, dan harus dituangkan seiring atau sama ya, atau sistematikanya sama dengan uraian Anda menuliskan kerangka pemikiran. Jadi kalau di kerangka pemikiran pertama kali Anda bicara tentang teori investasi sebagai grand teorinya, maka di sini adalah investasi. Jangan di sana bicara manajemen keuangan, di sini bicara investasi, tidak nyambung. Gitu ya. Kemudian di sana tadi bicara tentang teori pasar modal, teori tentang pasar uang, teori investasi langsung, investasi tak langsung, perusahaan investasi, terus kemudian open end investment company, reksadana pendapatan tetap, ini semua teori ya. Kemudian kinerja reksadana pendapatan tetap. Nah, ini semua dituangkan dalam penjelasan kerangka pemikiran. Ini adalah bagiannya. Dan kemudian ini adalah variabel Y-nya, kinerja reksadana pendapatan tetap. Dia akan mengukur berdasarkan past performance, fund size, inflasi, dan suku bunga. Ini adalah variabel X-nya. Kemudian tadi yang saya bilang model penelitian atau paradigma penelitian seperti ini. X1, X2, X3, X4. Oh, ini salah ya, tipe ya, X4. Kemudian kinerja reksadana bagaimana hubungannya. Kalau ini berdasarkan hipotesis, harus sama persis dengan hipotesis, nyambung ya. Jadi di sini menunjukkan past performance berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana. Fund size pengaruh positif, kemudian inflasi berpengaruh negatif, dan suku bunga berpengaruh negatif. Kalau sudah begitu, kita tuangkan dalam bentuk hipotesis. Hipotesisnya harus nyambung dengan ini. Hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4. Kita lihat hipotesis satunya, past performance berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap Indonesia. Kalau Anda ingin melihat hipotesis statistiknya, kita lihat ya, hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis statistiknya. Nah, ini yang X1 tadi, hipotesis penelitian tadi, ini tuangkan menjadi seperti ini. H0,2, beta 1. Ini merupakan koefisien yang akan diukur. Lebih kecil sama dengan dari 0. Ini adalah past performance tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana. Kalau yang di bawah, lihat kalau di sini adalah lebih kecil sama dengan, jadi yang H0 itu harus mengandung unsur sama dengan pada saat menulis hipotesis statistik. H1-nya adalah beta, ini koefisien regresinya nanti ya, lebih besar daripada 0. Jadi yang di H1 tidak ada unsur sama dengan. Dan ini harus berbalik arah ya, kalau di sini lebih besar, sini lebih kecil. Nah yang di H1 ini harus sesuai dengan teori, harus sesuai dengan hipotesis penelitian Anda tadi. Hipotesis penelitian Anda kan past performance berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana. Ini yang sesuai teori adalah H1. H0 ini adalah yang akan diuji. Apakah dia mendukung H1 atau menolak H1? Ya, apakah mendukung H0 atau menolak H0? Ini akan diuji. H0-nya. Itu ya contohnya. Kemudian tadi masuk ke kerangka pemikiran sudah ya, sampai ke hipotesis. Mudah-mudahan sudah cukup paham, saudara. Ada yang mau ditanyakan? Contoh saja itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, silakan, Meirina. mau nanya yang gap empiris kan itu tuh penelitian-penelitian terdahulu ya, Bu. Ya. Nah, itu dengan objek yang sama atau yang penting variabel X sama Y-nya berbeda, Bu? Yang harus sama adalah variabel Y-nya. X-nya berbeda pun boleh. Dalam arti begini, misalnya Anda mengambil variabel X1 dan X2. X1 itu misalnya apa ya? Anda apa sih ngambilnya? Judulnya? Keuangan, Bu. Ya, apa X1? Judulnya, jadi kan saya itu ngambil objeknya sektor semen. Terus bingung jurnal acuannya itu harus sama objeknya sektor semen juga atau gimana, Bu? Enggak. X1-nya apa? X1-nya itu EPS. X2-nya?
X2-nya ini Bu, DER. Ya, kemudian Y-nya, ada X3-nya nggak? Y-nya harga saham Bu. Harga saham. Oke. Nah, ini yang harus sama adalah semua jurnal yang terkait dengan variabel dependennya atau variabel Y-nya harus sama-sama harga saham. Mau di perusahaan semen, mau di perusahaan manufaktur, real estate, makanan minuman, boleh saja. Yang penting Anda meneliti atau jurnal yang menjadi acuan Anda bicara tentang harga saham, dan kemudian X1-nya dia nyinggung. Misalnya penelitian yang Anda ambil itu misalnya penelitiannya Adi gitu ya. Dia meneliti tentang EPS dan ROI misalnya. ROI terhadap harga saham misalnya. Padahal Anda kan EPS dengan DER, itu boleh Anda ambil. Karena sama-sama harga saham dan kemudian ada variabel independennya yang sama juga. Gitu. Oh, jadi nggak apa-apa ya Bu, objeknya berbeda ya Bu? Tidak apa-apa. Oh ya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke. Jadi minggu ini Anda membuat kerangka pemikiran, di-upload ya tugasnya sampai ke hipotesis. Dan kemudian kalau kemarin masih ada yang harus diperbaiki di latar belakangnya, silahkan diperbaiki saja. Karena nanti nilai finalnya kan ada di pengumpulan tugas yang tanggal 16 November tadi. Oke, baik. Bella Ananda, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu mau tanya, kalau misalnya Gimana nih, putus ya? Misalnya apa, Bella? Halo, pakai chat aja deh, Bella. Ya. Ini putus-putus dari sini kelihatannya. Gimana? Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Ibu, Ya, silakan. Ibu mau mengkonfirmasi aja Bu Nuri. Silakan. Kan awalnya tuh belum terlalu paham kayak misalnya kalau baca H0 teh H0-nya ditolak, tapi H1-nya diterima. Awalnya kan Nuri belum paham. Nah, tapi tadi yang Ibu jelasin berarti kalau H0 itu kan harus mengandung unsur sama dengan ya Bu. Ya. Ya, dan itu tuh berarti H0 itu tuh Bu yang akan diujinya ya Bu, dan H1 Ya. itu tuh hasil yang udah diuji gitu Bu maksudnya. Kalau menolak H0 berarti hasil penelitian Anda sesuai dengan teori. Oh, kalau menolak H0 berarti penelitiannya sesuai dengan teori. Ya, kalau menerima H0 berarti dia anomali, tidak sesuai dengan teori. Oh, iya, baik Bu. Makasih Bu. Oke, misalnya secara teori tadi ya, misalnya current ratio itu berpengaruh positif terhadap harga saham, itu secara teori. Tapi hasil penelitian Anda menunjukkan current ratio berpengaruh negatif terhadap harga saham. Itu anomali. Ya, sama-sama berpengaruh, tetapi hubungannya berbeda dengan teori. Itu yang dikatakan anomali. Tapi kalau tidak berpengaruh, itu bukan anomali. Itu menunjukkan hasil penelitian Anda tidak ada pengaruh antara X1 ke Y. Oke, tadi pertanyaannya Bella. Misalnya dalam sektor perbankan ada banyak bank. Kemudian yang diambil tidak semua, hanya beberapa bank saja. Berarti itu dijelaskan di latar belakang ya Bu, alasan kenapa cuma ambil beberapa bank saja. Oke, ini pertanyaannya Bella ini terkait dengan populasi yang saya akan jelaskan minggu depan ya. Populasi kita akan jelaskan minggu depan atau habis UTS, nanti saya lupa. Kayaknya habis UTS. Jadi pertanyaan Bella ini terkait dengan populasi. Nah, kalau Anda populasi itu adalah wilayah generalisasi yang akan diteliti oleh peneliti dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peneliti. Begitu. Jadi peneliti boleh saja membuat batasan. Misalnya, Anda mau mengambil sektor perbankan di Indonesia. Semua bank yang Anda ambil, itu berarti semua bank yang ada di Indonesia itu adalah populasi Anda. Kemudian Anda ingin mempersempit. Populasi Anda akan Anda persempit. Anda hanya ingin bank syariah saja. Maka populasi Anda adalah perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sudah makin sempit lagi ya. Yang berikutnya lagi, Anda mengatakan misalnya, Anda hanya mengambil bank syariah yang sudah go public, gitu kan? Ya, kalau di pasar modal biasanya sudah go public. Jadi semakin sempit lagi. Jadi perbankan yang Anda ambil adalah yang sudah go public.
Atau misalnya Anda persempit lagi, yang sudah go public itu adalah perbankan yang masuk ke dalam bank devisa. Bank devisa itu bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Jadi boleh melakukan pembayaran atas instruksi nasabahnya ya. Misalnya ada nasabah beli barang dari Korea, kemudian dibayar melalui bank, nah, itu bank devisa yang bisa melakukan transaksi itu. Begitu intinya. Jadi silahkan saja, tetapi nanti kriteria dari populasinya Anda tentukan, supaya menunjukkan semakin mempersempit populasi Anda. Tapi tidak boleh suka-suka gitu ya. Saya maunya 2 bank, Bank Mandiri sama Bank BCA. Alasannya apa? Karena dekat rumah, misalnya gitu. Itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi alasannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara teori gitu ya. Kenapa yang diambil hanya beberapa bank saja? Tadi misalnya ya, yang diambil hanya bank syariah saja, hanya bank devisa saja, hanya bank pemerintah saja, atau hanya bank swasta saja, gitu boleh saja Anda buatkan batasan-batasan itu. Begitu ya Bella ya. Ada lagi yang lain? Ibu, izin bertanya. Silakan Alma. Untuk yang tadi, yang gap teori sama fakta itu harus dicantumkan nggak Bu data dari perusahaannya? Kalau untuk SDM gitu? Kalau bisa dapat lebih baik, tapi kalau tidak dinarasikan saja. Oh, Ya, misalnya Anda dapat data kompensasi. Ya, kompensasinya di sana Anda lihat sudah di atas UMK, upah minimum kota. Tapi Anda lihat kinerja pegawainya itu kurang baik. Anda cari indikatornya. Anda datang di sana, Anda amati gitu ya. Misalnya banyak pegawai yang sering terlambat. Selama masa kerja banyak pegawai yang hanya duduk-duduk santai, ngobrol dengan temannya, dan target pekerjaan tidak selesai pada hari itu. Atau banyak pegawai yang sering keluar masuk keluar tingkat turnover ya. Turnover pegawainya tinggi, misalnya banyak pegawai yang masuk dan keluar. Nah, itu Anda tuangkan dalam bentuk narasi. Gitu ya, berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan survei awal gitu ya. Berdasarkan pengamatan atau hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan misalnya, Anda menemukan gap itu. Padahal secara teori harusnya kalau kompensasinya baik, karena di atas UMK itu bagus ya, itu harusnya kan kinerja pegawainya baik, tapi Anda melihat ada gap kinerja pegawainya tidak baik. Gitu. Kalau Anda katakan banyak yang sering tidak masuk, Anda keluarkan absensinya. Rata-rata tiap bulan ada sekitar 20% pegawai yang absen, misalnya. Itu datanya dari perusahaan. Kalau mau ditambah data. Kalau tidak, ya narasikan. Gitu ya, Alma? ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ibu izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan ada penelitian buat selanjutnya gitu, kan saya ngambil variabelnya kan kualitas pelayanan sama harga. Nah, kalau misalkan nanti saya mencari observasinya tentang yang harga itu, apakah disebutin Bu tentang rincian harga dari semua produknya? Kalau meneliti sebaiknya fokus kita satu. Jadi misalnya Unilever itu kan produknya banyak banget ya. Banyak aja pakai banget. Nah, Anda pilih satu yang Anda teliti. Anda mau ambil yang mana? Ya, Unilever itu kan banyak sekali. Misalnya Anda mau ambil P&G. P&G juga persempit lagi. P&G-nya mau yang apa? Sampo, berarti Anda mengambilnya sampo. Itu misalnya. Jadi hanya satu produk ya Bu yang diambilnya dari rincian. Iya, kalau terlalu banyak pusing nanti, nggak fokus penelitiannya. Jadi Ya. ditelitinya hanya satu harganya aja juga itu ya Bu semuanya. Iya, harganya juga harga satu produk itu. Tapi Anda harus punya alasan kenapa yang diambil sampo, misalnya. Ya. Misalnya dia top brand, misalnya menjadi produk yang paling disukai. Ini kan fenomenanya ya, misalnya dia top brand atau dianggap merek yang paling baik untuk produk samponya. Gitu, sehingga Anda mengambil sampo. Itu ya, harus ada alasan kenapa yang diambil sampo, bukan pasta gigi, bukan sabun mandi misalnya. Ada lagi yang lain? Ya baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu, Ya, silakan. Ibu tadi itu terkait itu Bu, penjelasan tentang hubungan variabel-variabel yang ditelitinya itu dituangkannya di kerangka pemikiran atau di latar belakang Bu? Di kerangka pemikiran. Bagaimana secara teori variabel X mempengaruhi variabel Y. Di kerangka ya Bu. Ibu. Setelah apply teori, Anda menjelaskannya setelah apply teori. Baik Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ibu,
Mohon maaf, tadi pertanyaannya belum selesai. Nuri itu mau tanya yang tentang kayak hipotesis yang kayak ada parsial sama simultan gitu, Bu. Soalnya Nuri belum terlalu paham. Yang parsial tadi contohnya, bentar, masih ada nggak ya tadi?